Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ilahi Rabbi. Kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bermuajahah di majelis yang istimewa ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa iman Islam illa yaumil qiyamah. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan dikenal juga dengan istilah Syahrul Tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Beberapa ilmuwan besar Islam mampu mengubah peradaban dunia ini dan memberi manfaat atas penemuan dan keilmuannya sampai dengan detik ini. Kita tahu ada Al-Khawarizmi, ahli matematika, astronomi, dan geografi, menemukan numerik 1 hingga 10 angka yang kemudian beliau dinobatkan sebagai Baba Al-Jabar. Kemudian ada Al-Zahrawi, menemukan jarum suntik dan alat-alat kedokteran yang lain yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Ahli Bedah. Ada Avicenna, atau yang dikenal dengan Ibnu Sina, mengarang buku ensiklopedi kedokteran Islam yang kemudian beliau dinobatkan sebagai ahli kedokteran modern. Berikutnya ada Ibnu Khaldun, ahli ekonomi, ada Ibnu Haytham, ahli optik, ada Al-Jazari, ahli mekanika. Itu semua adalah ilmuwan-ilmuwan Islam yang ternyata mampu mengubah dunia ini, mampu mengubah peradaban ini menjadi peradaban yang sampai dengan saat ini membawa manfaat dan maslahat untuk kita semuanya. Pemirsa rahimakumullah, dalam mukadimah sudah kami sebutkan apa yang termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Di masa pandemi ini, terkait dengan pendidikan, tentunya kita banyak hal yang dibatasi terkait dengan regulasi dan aturan. Kita berhusnudzon bahasanya semoga dengan adanya pandemi ini memberikan hikmah agar kita selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Infiru khifafa was-siqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Ketika kita berangkat, tentunya kita semua akan berbeda. Ada yang merasa dengan rasa yang penuh ringan, ada yang merasa dengan penuh rasa yang cukup berat. Dan berjihadlah kita di jalan Allah, baik dengan harta maupun dengan jiwa kita, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kita semua mengetahui. Pemirsa rahimakumullah, kondisi saat ini tentunya menuntut kita untuk melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan digital, smartphone misalnya. Kita bisa memanfaatkan sisi positif dari alat digital yang kita miliki. Jangan sampai perangkat smartphone yang kita punya akan menjadi virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. WHO menyebutkan, merilis dalam sebuah penelitian, bahwasanya efek penggunaan smartphone akan memberikan akses terhadap penyakit yang disebut dengan nomophobia, ketergantungan terhadap perangkat digital, penyakit kecemasan, kegelisahan, dan kekhawatiran ketika tidak berada dekat dengan smartphone-nya. Mulai dari cemas ketika baterainya lowbat, datanya habis, atau wifi-nya tidak terjangkau. Itu adalah bagian-bagian dari tanda-tanda seseorang sudah terkena virus nomophobia. Banyak sekarang bermunculan klaster-klaster nomophobia. Mulai dari ketika kita mendapati sekelompok anak atau remaja yang asyik bermain game dalam satu tempat. Kemudian ketika di rumah, komunikasi silaturahim terputus gara-gara fasilitas smartphone. Jalinan pola asuh keluarga tidak harmonis. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Dengan dalih anak belajar di kamar, ternyata butuh waktu yang sangat lama untuk memegang fasilitas smartphone-nya. Kemudian mohon maaf, kita sebagai orang tua sibuk dengan update statusnya, kemudian rajin mengecek perkembangan media sosial. Itu adalah bagian-bagian dari tanda-tanda kita masuk dalam kategori orang-orang yang terkena virus nomophobia. Jamaah rahimakumullah, bisa jadi klaster berikutnya adalah klaster perkantoran. Manakala sekat-sekat nomophobia itu masuk dalam lingkup ruang kerja kita, sehingga sesama teman tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak ada obrolan, karena semuanya sibuk dengan gadget atau smartphone-nya masing-masing. Jamaah rahimahullah, Islam mengajarkan beberapa tuntunan dari salafus soleh, bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adzibu auladakum fa innahum makhlukun zamanin ghairu zamanikum. Didiklah generasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Era digital 4.0 tentunya juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan peran-peran literasi digital. Karena ibarat sebuah mata pisau, ketika kita memanfaatkannya dengan sesuatu yang positif, maka itu akan memberikan manfaat dan maslahat untuk diri kita. Tetapi sebaliknya,
Ketika kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang tidak bermakna untuk hidup kita, orang-orang sekeliling kita, maka tentunya akan menjadi musibah bagi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekeliling kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Ali mengajarkan tentang cara mendidik generasi Islami dengan 3 tingkatan. Yang pertama, ketika usia anak-anak kita menginjak usia 0 sampai dengan 7 tahun, maka jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak seperti halnya seorang raja, melayani dengan sepenuh hati. Ketika kita berharap, ketika anak kita tidur, kita mengusap punggung anak-anak kita sampai dengan tertidur lelap, maka harapannya ketika mereka tumbuh besar dan dewasa, maka akan juga memijat punggung kita ketika kita yang sudah tua renta ini merasa sakit. Yang kedua, usia 8 sampai dengan 14 tahun, di mana kita memperlakukan anak-anak kita sebagai seorang tawanan. Dalam Islam itu tawanan mempunyai posisi yang sangat terhormat, mendapatkan hak secara proporsional, namun juga dikenakan apa yang disebut dengan kewajiban serta larangan. Dalam hukum Islam, kewajiban terhadap akidah Islam wajib, seperti sholat, menutup aurat, menjaga pergaulan, serta membaca Al-Quran dan lain-lain. Tahapan yang ketiga adalah ketika anak kita mencapai usia 15 sampai dengan 21 tahun. Maka mari kita jadikan anak-anak kita adalah sebagai sahabat-sahabat kita, sehingga ketika ada permasalahan, maka anak-anak kita ajak bicara seperti halnya seorang sahabat yang mampu menyelesaikan solusi di setiap permasalahan yang mereka hadapi selama kehidupan ini. Ketika orang tua kita mendidik dengan perintah dan larangan, tentunya itu sudah tidak sesuai dengan konteks zaman saat ini. Ketika kita setback ke belakang, begitu Wali Songo mengajarkan untuk bisa masuk ke dalam ajaran Islam, maka misi-misi kulturisasi Islam itu masuk dalam setiap ajaran-ajaran yang akan ditawarkan kepada orang-orang yang siap untuk masuk Islam. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Oleh karena itu, mari ini menjadikan pekerjaan rumah untuk kita semuanya. Bagaimana cara mendidik, cara membimbing anak-anak kita agar menjadi generasi yang Islami, soleh dan soleha. Tentunya diawali dengan uswah hasanah, contoh suri teladan yang baik. Kita sebagai orang tua akan memberikan contoh kepada anak-anak kita, akan lebih baik ketimbang kita memberikan perintah kepada anak-anak kita, kita memberikan larangan terhadap anak-anak kita. Mari kita budayakan uswah hasanah ke dalam keluarga kita masing-masing. Pemirsa rahimakumullah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan untuk belajar,
belajar untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, belajar untuk kita lebih bersyukur kehadirat Allah, dan belajar diri kita untuk lebih memperhatikan, memperbaiki ibadah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang sering kita lantunkan, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.